Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya, shalom Bapak Saudara. Tetap bersukacita, amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk kita memuji, untuk kita menyembah. Kita datang, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan selalu ada dan tinggal dalam hidup kami. Boleh membawa kami Tuhan untuk kami boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih buat saat ini, waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang di rumah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami untuk memuji Engkau. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Kasih-Nya yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Haleluya. Mari kita semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama katakan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu tetap percaya pada Allah penyelamatku. Mari semuanya. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama. Kau jaga dan lindungi-Ku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Sekali lagi tak ingin. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama. Kau jaga. Kasih Tuhan yang memulihkan, kasih-Nya yang memberkati setiap hidup kita, amin. Haleluya. Mari gereja Tuhan katakan, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Mari semuanya lambaikan tanganmu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama. Kau jaga. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin
selalu berada dekatmu, selalu bersama. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh ya, yes. Mari kita boleh bersama-sama. Mari kita mengatakan, tak inginku di luar kasih-Mu, 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 ya. Tak inginku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersama. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak inginku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersama. Kau jaga dan lindungiku. Sekali lagi gereja Tuhan, mari katakan, tak inginku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersama. Kau jaga dan lindungiku. Lebih lagi katakan, tak inginku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersama. Kau jaga dan lindungiku. Oh, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Yeah, haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi, sebab Dia Allah pencipta dalam hidup kita. Haleluya. Mari katakan, Allah alam semesta, pemerintah selamanya. Dia beriku kehidupan. Kau datang selamatkan, merendahkan dirimu. Tinggallah kemuliaan. Mari kita boleh angkat tangan, katakan, ku memuji. Ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Katakan, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan menyertaiku. Oh, haleluya. Sebab Dialah kekuatan kita. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Dirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Pengharapan jiwaku, Kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatan. Mari kita boleh katakan, ku bersama memuji. Amin. Ku temukan dalam-Mu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Mari kita boleh katakan bersama-sama, ku memuji.
Ku memuji-Mu Tuhan. Katakan ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu, katakan ku memuji. Ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya. Mari kita boleh tepuk tangan kita. Tangan-Mu takkan pernah melepaskan. Kaulah segalanya. Segala kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Segalanya. Amin. Melepaskan-Mu. Kaulah segalanya. Segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Kebaikan kemurahan. Kebaikan kemurahan-Mu. Kebaikan kemurahan. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Dan Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajah, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari katakan, aku terbang. Aku terbang dengan sayap wajah, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Mari katakan bersama, Engkau Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini
penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Mendekat pada Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati dari setiap kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk lebih dekat kepada Engkau Yesus. Bawaku Tuhan, mendekat padamu. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Ya Yesus, ya Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa. Penuhkan kami dengan hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat kepada Engkau. Bawa kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Mari gereja Tuhan datang kepada Dia. Mari datang sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Oh Yesus, Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami ya Tuhan, datang padamu, mendekat kepadamu ya Yesus. Oh, terima kasih oh Yesus. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber berkat bagi setiap kami Yesus. Sebab kasih-Mu Tuhan yang memulihkan, kasih-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, bawa kami Tuhan untuk boleh mengerti akan rencana-rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami terus percaya, ajarkan kami Tuhan, oh mempercayai akan rencana-Mu. Haleluya. Oh, Shikaya rala barala 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 mayashe. Kami mau lebih lagi, kami mau lebih dekat lagi. Oh Yesus, yarala barala 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 mo, yarala mo yarala mo, yarala batakaya yarala barala barala. Oh rala barala 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 mayashika yarala barala barala. Mari kita bawa roh kita datang kepada Tuhan. Syakarala barala 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 barala. Sebab kebenaran itu adalah milik kita. Sebab Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Rala batakaya syakara. Dan kebenaran itu yang membawa kita untuk menjadi lebih dari hidup, lebih menjadi pemenang di dalam kehidupan kita.
Shakara la bara la bara la bara Shakara la bara la bara la bara. Oh Yesus, oh Yesus. Shakara la bara, kira la bara, Shakara la bara Yesus. Terima kasih, terima kasih. Shakara la bara, Shakara la bara. Kiralamaya Syaka. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Dia adalah Allah. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Amin. Tak tergoyahkan Kau tetap. Sajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau, tetap dalam hadirat-Nya. Bawa hatimu datang kepada Tuhan. Oh, oh Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau saudara banyak Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami, melebihi apapun yang orang lain katakan, kami berkata Engkau tetap Allah dan kami menyembah. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Lebih dari apa yang orang katakan, lebih dari apa yang tradisi katakan, lebih dari apa yang dunia katakan, kami mau berkata Engkau adalah Allah dan kami mempercayai Engkau yang berdaulat sepenuhnya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami buat firman-Mu. Biar Engkau bicara kepada setiap kami. Bolehkah kita semua sambil buka tangan kita? Bahasa roh dulu, rapakasyakanda rapa. Bahasa roh dulu. Rapakasyakanda rapa. Katakan Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan.
Aku perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Roh Kudus, betapa kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun pagi ini. Kami berkata tidak ada yang lain yang boleh mencuri perhatian kami. Tidak ada yang lain yang boleh mengambil fokus kami. Kami berkata pagi hari ini, kami mempersilakan Roh Kudus untuk bicara kepada kami. Ayo bahasa roh yang kuat. Kobarkan lagi rohmu. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, bangun, 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 bangkit, bangkit. Kepada rohku sendiri ini, kepada diriku sendiri, katakan kepada rohku sendiri, kepada diriku sendiri ini, aku berkata bangun, bangkit dalam nama Yesus. Terjaga lagi, terjaga lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa biar kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang diaplikasikan dalam hidup kami. Dan itulah yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, luar biasa sekali hari ini kita sudah ada di tahun 2022. Dan ini minggu kedua saudara ya di tahun 2022. Saya bersyukur bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, yang saya percaya bahwa hari-hari ini kita pun melihat Tuhan itu berperkara di dalam hidup kita, menolong negara kita, menolong kita semua, dan inilah wajah-wajah orang yang survive dari pandemi. Setuju saudara ya? Ini wajah-wajah orang yang sudah bertahan keluar dari pandemi. Kita masih ada bersama-sama, berarti kita masih dikasih kesempatan. Berarti tugas kita belum selesai. Berarti ada janji Tuhan yang mau digenapi di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya percaya tahun ini kita semua yang survive gak cuma sekedar survive, gak cuma sekedar bertahan hidup. Tapi kita semua akan jadi orang-orang yang membalikkan keadaan. Yang membuat kita sanggup dapat menerima janji-janji Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Bapak Ibu, belajar dari apa yang terjadi tahun lalu waktu COVID itu lagi parah-parahnya banget saudara ya. Di situ salah satu dari simptom COVID itu adalah hilang rasa dan hilang bau. Saudara yang pernah ikut ngalami di masa pandemi, ngalami ikut hilang rasa dan hilang bau, saudara pernah tahu maksud saya, betul ya? Rasanya aneh banget gitu. Ketika mencium segala sesuatu dan tidak ada baunya. Ketika merasakan segala sesuatu dan tidak ada baunya sama sekali. Dan itu membuat semua jadi rasanya aneh gitu. Semua yang kita pikir roti ini harusnya rasanya manis, kok ya rasanya hambar. Kalau kita makan telur asin yang kita pikir rasanya asin, kok ya rasanya hambar. Jadi saya bayangkan itu seperti program otak yang error. Kayak apa itu Bapak Ibu? Kayak gini, Pak Lukas ini dari Surabaya, saya dari Blora. Kami punya rawon itu sangat beda. Kalau Bapak Ibu pernah ke Surabaya yang namanya rawon itu encer, terus rasanya asin gitu kan. Kalau saya pergi ke Surabaya makan rawon saya kasih kecap manis banyak-banyak. Mertua saya akan sangat bingung dan heran loh kok kecapnya banyak banget. Apalagi suami saya paling gak suka kalau rawon diberi kecap. Nah jadi satu kali waktu dulu awal-awal saya ajak makan rawon karena saya sangat suka rawon. Ayo kita jajan rawon gitu. Wah ayo seneng dia. Begitu sampai di rawon dia cuma makan kira-kira 2 sendok dan dia tinggal. Program otaknya error karena menurut dia yang namanya rawon itu enggak begitu. Dia berkata rawon Blora ini paling enggak enak. Dia bilang gitu. Rawon Blora ini aku enggak suka. Loh kenapa enggak suka? Enak kok. Mama saya juga berkata itu enak. Semua orang Blora bilang rawonnya enak gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia sama sekali enggak suka. Satu kali
kami pergi makan yang lain, pergi makan nasi gandul yang menurut saya rasanya mirip banget sama rawon. Dan dia sangat suka nasi gandul. Dan saya bilang gini, waktu kami makan rawon, saya bilang gini, ini nasi gandul, ini bukan rawon, ini rawon blora nih Bapak Ibu. Saya bilang sama dia, ini nasi gandul, ini bukan rawon. Kamu makan, dia makan. Saya tanya, enak enggak? Oh enak, loh ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dibilang itu rawon, enggak enak. Tapi ketika itu dibilang itu gandul, itu enak. Saya pikir ini yang namanya program otak error. Kenapa? Karena ketika kita melihat sesuatu, kita mengharapkan rasanya kayak gitu. Dan ketika rasanya tidak seperti yang kita pikir, tidak seperti yang kita rasa, jadinya error dan rasanya enggak enak. Itu sebabnya banyak orang waktu ngalamin COVID, saudara yang pernah kemarin ikut-ikut ngalamin COVID ya Bapak Ibu ya, pernah merasakan hilang rasa atau hilang bau, semua makanan jadinya enggak enak. Kenapa? Sebab error otak kita ini. Ini harusnya rasanya kayak gini, ini harusnya rasanya itu manis lah, yang kita mau gurih, mau ini, mau itu. Tapi ternyata sama sekali tidak seperti bayangan kita. Nah, Bapak Ibu bahkan ada cerita yang lucu, salah satunya adalah Alek Bapak Ibu ya, Alek yang main bass itu Bapak Ibu. Malam itu ketika dia kena COVID, dia nggak tahu kalau dia kena COVID masih makan bareng-bareng gitu Bapak Ibu. Masih makan bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Cuman teman-temannya ini makannya nggak habis gitu. Kenapa nggak habis? Karena hari itu nasinya bau. Nasinya tuh udah mulai basi gitu. Tapi berhubung dia nggak tahu Bapak Ibu ya, karena dia ini sudah mulai hilang rasa dan hilang bau, tapi dia nggak tahu. Dia seorang yang nasinya habis Bapak Ibu. Ditanya sama anak saya, loh ini bukannya nasinya kok kamu habisin, itu kan nasinya sudah rusak, dia bilang gitu. Masa? Enggak loh kamu tadi rasa apa? Enggak tahu, aku enggak rasa apa-apa. Cuman karena aku lapar, aku makan itu habis, dia berkata begitu. Saudara, bahkan orang yang kehilangan rasa dan kehilangan bau itu tidak tahu membedakan apa yang baik dan apa yang busuk. Nah hari ini saya ingin kita bicara soal hilang rasa di dalam gereja. Hilang rasa di dalam kekristenan. Ada banyak kita yang ikut Tuhan tapi kita hilang rasa. Misalnya apa? Ada yang kita masih ke gereja tapi keinginan kita mencari Tuhan itu kayak lemes gitu loh. Kayak gak ada keinginan lagi. Masih ke gereja karena kita harus ke gereja, karena kita wajib ke gereja. Tapi rasa untuk mencari Tuhan itu udah gak ada. Hilang rasa tuh kayak apa? Ini saudara pasti pernah ngalamin ini. Kita baca firman dan kita gak ngerti. Kita tahu ayat itu bicara kepada kita baca dan kita gak ngerti. Kita baca, kita ngerti sebentar. Alkitab ditutup, kita lupa. Saudara pernah ngalami gak seperti yang saya maksud ini? Saya pernah ngalami ini. Loh, ada loh firman itu udah bicara jelas-jelas kita tahu. Tapi bisa kayak lupa gitu. Kayak diingatnya tuh begitu sulit. Kayak udah dibaca berulang-ulang. Loh, kita baca berita gampang. Kita baca status orang ngerti ya saudara. Kita baca pengumuman kita bisa. Kita baca apa lagi? Ini gosip kita bisa ngerti. Apalagi itu kalau tulisan WA yang banyak ya saudara ya. Tapi tentang gosip cerita seseorang itu begini begitu. Loh kita bisa hafal saudara. Itu ceritanya itu ternyata tuh ya awalnya itu begini loh. Terus terjadi bisa hafal firman yang cuman sepenggal ayat kita tuh bisa lupa. Bapak Ibu bisa gak ngerti. Itu namanya hilang rasa. Hilang rasa tuh apa lagi? Diberi sesuatu yang baik, tapi sulit untuk mensyukurinya. Sudah dikasih sesuatu yang baik, tapi rasanya terima kasih itu kayak terlalu cepat hilang gitu. Bahkan mungkin tidak ada. Nggak bisa punya sense of enjoyment. Nggak bisa rasa menikmati itu nggak ada lagi. Orang kalau hilang rasa tentu tidak bisa menikmati. Mau saudara kasih roti yang paling mahal dan paling enak, coklat yang paling lumer, ataupun masakan yang paling enak, nggak bisa dinikmati. Nggak ada bedanya bahkan, maaf, yang namanya coklat dan kucing.
Saudara ngerti maksud saya? Seperti orang jatuh cinta katanya begitu. Itu kucing serasa, kotoran kucing serasa coklat. Tapi orang yang hilang rasa, jangan salah. Orang ini juga tidak tahu bedanya. Jangan-jangan kita waktu kita hilang rasa, kita tidak tahu bedanya apa yang busuk, apa yang jelek, apa yang harusnya itu dibuang dengan apa yang harusnya dimakan. Hilang rasa waktu kita di dalam gereja itu hilang rasa cinta lagi dengan Tuhan. Hilang rasa kagum lagi dengan Tuhan. Betapa banyak kita di dalam gereja dan kita itu duduk sebagai spectator, sebagai penonton di gereja. Padahal di tempat ini yang penonton tuh cuma satu loh Bapak Ibu. Yang boleh jadi penonton cuma satu. Bukan juga itu pengkhotbahnya. Penontonnya adalah Kristus sendiri yang menikmati pujian penyembahan saudara. Saudara tidak hadir untuk menonton pemimpin pujian, untuk membawakan pujian. Itu sebabnya pemimpin pujian juga tidak perlu untuk impress saudara. Tidak perlu membuat saudara kagum, wah aku bisa begini nih, aku bisa begitu. Nih kan, gue pemimpin pujian nih, pemimpin pujian yang bisa begini begitu. Enggak penting juga saudara, karena yang lihat juga bukan saudara gitu. Kita semua sedang menyembah Tuhan yang sama. Pengkhotbah enggak perlu berkata bahwa aku punya pengetahuan yang hebat. Aku bisa gini, bisa gitu. Tidak ada yang jadi penonton di tempat ini. Hanya Kristus yang sedang menikmati kita hadir dengan kerinduan. Nah di dalam firman Tuhan ternyata yang namanya hilang rasa ini juga ada. Yuk kita buka dalam Mazmur 38. Mazmur 38 kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu. Sampai dengan ayat yang, sebentar catatan saya sama ininya beda. Sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 38 ayat pertama sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata begini. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih dengan degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. 11. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Saudara tahu ini sakit apa? Inilah yang disebut kusta. Kusta adalah sebuah penyakit kalau saudara cari di Google itu saudara ya. Di mana yang terjadi adalah dia akan mengeluarkan luka yang bernanah dan berbau busuk. Dia akan merusak organ dalam sehingga dikatakan di situ tidak ada yang sehat pada dagingku. Jadi kulitnya dirusak, organ dalamnya ayat 7 berkata pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Itu karena kusta akan merusak ginjal dan segala macam organ dalam. Dan di sini dikatakan bahwa sahabat-sahabatku, temanku menyisih karena penyakitku. Karena di zaman itu yang namanya kusta, orang itu harus dikarantina. Di manakah kata mati rasa di situ? Ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Bahasa aslinya, aku kehabisan tenaga dan mati rasa. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Saudara, bahwa ternyata Daud pun menulis tentang dia pernah mengalami yang namanya mati rasa.
Dan orang yang mati rasa akan selalu merasa bahwa sahabat temannya menyisih dari dirinya. Orang yang mulai mati rasa akan merasa ditinggal sendiri. Akan merasa seperti waktu kita mati rasa tahun lalu, saudara ya. Diapain? Di karantina sendirian. Zaman kemarin kita masih punya handphone di mana orang bisa video call. Di zaman dulu saudara mau pakai apa saudara? Kalau katanya orang kuno itu, kalau panggil-panggil anaknya itu buka gentong itu saudara ya mas. Kalau saudara tahu itu yang zaman jebot dulu saudara ya. Kalau anaknya mau suruh pulang katanya buka gentong lalu panggil-panggil nama anaknya biar anaknya yang ada di luar pulau, di luar kota pulang. Itu sebuah kepercayaan yang sia-sia. Nah firman Tuhan berkata bahwa Daud menulis ada sebuah fase dalam hidupnya di mana dia mengalami mati rasa dan ketika apa yang dia lakukan, apa yang terjadi dalam hidupnya itu dia cuma dikelilingi oleh yang namanya luka busuk, sakit penyakit, dia dikelilingi oleh yang namanya dikucilkan, dia merasa bahwa dia melakukan ini rasanya sakit tapi juga tidak ada rasanya dalam fase yang sangat membingungkan. Nah, bicara soal hilang rasa ini saudara ya, inilah yang disebut sakit kusta di zaman itu. Nah apa sih yang membuat orang itu menjadi hilang rasa? Hilang rasa, orang yang hilang rasa itu yang pertama karena dia pernah mengalami sakit yang terlalu besar. Jadi bukan hanya kusta, tapi orang yang hilang rasa secara keseluruhan. Itu karena dia mengalami sakit yang terlalu besar. Contoh saudara ya, kalau ada seorang yang kecelakaan dan itu dia crash tubuhnya terlalu besar. Biasanya dia akan justru tidak tahu bahwa tubuhnya crash. Dia tidak langsung kesakitan, dia nggak tahu kalau tubuhnya crash. Kenapa? Tiba-tiba tubuh akan mengeluarkan respon untuk mengatasi rasa sakit yang terlalu besar dengan menghilangkan rasa, dengan mematikan syaraf. Itu respon otomatis dari tubuh. Bahkan kalau saudara yang punya sakit di dalam saudara ya, dalam taraf tertentu saudara ketika saudara sakit misalnya sakit perut, saudara cuma pakai buat tidur kira-kira 1-2 jam. Saudara terus tahu-tahu sakitnya hilang. Saudara ngerti yang saya maksud, pernah ngalami itu? Nah itu sebetulnya bukan sakitnya hilang, tapi itu adalah respon tubuh untuk membuat kita ini mati rasa bagian itu. Sehingga kita tidak terus di dalam kesakitan. Itu yang pertama. Nah rasa sakit yang besar ini kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali dalam bentuknya apa? Bentuknya kecewa, aduh kecewa banget. Lalu respon pertama otomatis tiba-tiba seorang itu menutup dirinya. Menutup harapannya, menutup hatinya. Karena ini menjadi sebuah respon karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga dia langsung tiba-tiba mati rasa. Dan seperti yang dikatakan tadi, mati rasa membuat kita tidak mengerti apa-apa. Saudara kalau ingat murid-murid yang merasa ditinggal mati oleh gurunya. Ketika mereka jalan ke Emmaus. Mereka bahkan jalan dengan Yesus pun mereka tidak rasa. Mereka jalan dengan Yesus pun mereka enggak tahu. Kenapa? Karena mereka terlalu gelo, terlalu sedih, terlalu kecewa, terlalu sakit. Sehingga ketika Yesus sendiri datang sama mereka pun, mereka tidak ngerti. Pada waktu ada hal yang datang ke dalam hidup kita dan itu begitu mengecewakan kita. Seringkali itu membuat kita sendiri tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Lalu kita bertanya, Tuhan engkau di mana? Engkau di mana Tuhan? Tuhan berkata, aku ada nih loh, aku menggendong kamu. Kamu pikir kamu selamat lah jalan sendiri. Tapi kita terus menerus berteriak, di mana engkau Tuhan, di mana, kenapa engkau tinggalkan aku? Karena seringkali kita membiarkan kekecewaan itu membuat hidup kita sampai mati rasa. Apalagi yang membuat orang itu menjadi hilang rasa. Karena kalau orang kusta, orang itu akan terinfeksi bakteri, baik itu dari orang lain atau dari binatang yang membawa bakteri itu.
Ternyata yang namanya mati rasa itu juga bisa menginfeksi. Makanya firman Tuhan berkata begini, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kalau kita punya pergaulan yang buruk dan kita tidak pernah keluar dari dalamnya, pergaulan kita dipenuhi dengan orang-orang yang kecewa pada Tuhan, kecewa pada pelayanan, kecewa pada hamba Tuhan, lalu berkata, oh si gereja itu sih pendetanya begini, kalau gereja itu pengurusnya begini, kalau gereja itu yang sana polosinya begini, semua jelek gak ada yang baik. Udah mati rasa aja ya saudara ya. Dia menilai pakai pandangannya sendiri. Kalau kita dikelilingi dengan orang yang semacam itu dan tidak pernah keluar, maka hati-hati itu akan merusak kebiasaan saudara yang baik. Saudara bisa datang ke gereja dan ngalami Tuhan, tapi waktu saudara pulang dan punya kumpulan yang kayak gitu, saya pastikan tidak lama lawatan Tuhan itu gak ada rasa lagi. Hati-hati dengan kepada siapa kita bergaul. Hati-hati dengan kepada siapa kita mempercayakan diri kita. Hati-hati dengan kepada siapa kita taruh telinga kita untuk kita dengar. Ada orang-orang yang ngomongnya enak, tapi itu sangat beracun. Contohnya gini, wih hebat ya, duwe bojo kayak kamu. Luar biasa banget, pasti punya bojo kayak kamu, pasti kamu ini disayang sama suamimu. Jujur, kalau kita sebagai wanita kita kan jawab dulu dong yang awalan. Jelas toh, aku kan kesayangannya suamiku gitu kan ya. Wah ya mesti nih jadi duwe bojo kayak kamu, sak kabeh uang dikasih kamu. Pasti kamu dibeli-beliin perhiasan. Pasti kamu kok handphonemu kok cuman gini nek dipakai foto kan kurang cantik. Bojomu kamu nek ngopeni bojomu sampai kayak gitu kok. Mosok bojomu ganti handphonemu aja gak bisa. Pasti bisa lah ya. Omongannya enak saudara. Tapi percaya enggak? Pulang iso dadi gegeran. Pah, kenapa handphoneku kok gak mau ganti-ganti? Loh saudara ya. Wah kamu ini hebat, kamu ini kerjanya. Kamu ini pinter. Kamu ini hebat loh, aku nih punya orang kayak kamu. Wah seneng aku. Aku tahu gajimu tuh pasti 10 kali UMR toh. Paling enggak, kamu kan dikasih 3 kali UMR. Orang kayak kamu gini. Lalu kita mulai mikir, gaji kita aja UMR kurang dikit. Wah enggak mungkin lah. Kalau kita bilang gini, enggak daripada kita perpanjang gitu ya, kita pikir kita ngomong jujur aja deh. Enggak lah, gajiku enggak sampai segitu. Loh kok iso tega meneh bosmu karo kowe. Aku nek dadi bosmu ya aku tak kasih lebih ya orang kayak kowe. Jujur saudara ya. Saudara besok pergi kerja apa saudara pikirnya? Bosku ini orang paling jahat. Saudara datang ke orang itu, ya udah deh aku keluar nih dari tempat pekerjaanku. Aku melok kowe, jarine aku mbok gaji 10 UMR. Tenan apa enggak? Saudara ya, hati-hati kepada siapa kita dengar. Orang Kristen atau enggak orang Kristen bukan masalahnya itu. Tapi kepada sampah atau enggak kepada sampah yang kita dengar. Hal yang seperti itu menginfeksi hidup kita. Menginfeksi hati kita. Membuat kita tiba-tiba, aduh tadinya bekerja dengan sukacita. Lalu bekerja dengan mati rasa. Orang datang ke pekerjaannya dengan wajah yang flat seperti mayat hidup. Saudara, yang tadinya kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan aku berterima kasih. Di pandemi semua orang ngalami, banyak orang teman-temanku ngalami dipecat, aku gak dipecat. Aku berterima kasih Tuhan, sementara orang lain cari kerjaan gak dapat, tapi aku dipercayakan Tuhan pekerjaan. Tuhan aku berterima kasih Tuhan, kalau di pekerjaan ini aku masih bisa jadi pengaruh, aku bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, tadinya gitu ke pekerjaan, tapi begitu dengar sampah. Nah ini, infeksi ini membuat kita punya pikiran tahu-tahu mati rasa. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Yang lanjutnya lagi saudara, apa yang membuat kita ini hilang rasa? Karena firman Tuhan bilang hidup dalam ketamakan. Saudara ingat Gehasi?
Gehasi adalah hambanya Elisa. Satu kali Naaman datang dengan kondisi kusta dan dia minta untuk Elisa berdoa buat dia dan menyembuhkan. Elisa bilang, kamu pergi ke sungai, singkat cerita Naaman sembuh dan dia kembali, dia mau kasih upah buat nabi itu. Elisa bilang, aku tidak mau upah apapun, kembali sana. Tapi Gehasi karena dia serakah, dia lihat upah yang mau diberikan itu sebenarnya sangat banyak. Tapi kenapa kok ditolak? Sehingga dia panggil lagi, aku maaf, tuanku tadi merevisi perkataannya. Dia setengah berbohong, orang yang tamak pasti ada bohong-bohongnya, saudara. Tadi tuanku tadi agak sungkan sama kamu, sebenarnya mau sih segini. Enggak semua itu diminta sama Gehasi, hanya sebagian. Tapi berakhir kepada dia yang kena kusta, dia yang mati rasa. Saudara, ketamakan membuat kita jadi mati rasa. Hati-hati ya dengan yang namanya kedonyan. Pengen ini, pengen itu. Tuhan, kenapa engkau tidak berikan aku yang lebih besar, yang lebih besar. Saudara ya, tamak. Orang yang tamak akan dengan mudah terkena kusta. Dan bahkan firman Tuhan berkata begini, orang yang diberi terlalu banyak, orang itu biasanya akan jadi tidak tahu bersyukur. Orang yang diberi terlalu banyak, contohnya paling gampang, kalau saudara sudah makan terlalu banyak. Pertama makan enak, seneng. Tapi entah untuk sudah terlalu banyak, itu makanan yang mahal, mau lobster lah, mau king crab lah ya. Itu king crab rasanya kayak apa saya juga gak tahu saudara ya. Terus mau apa lagi? Wagyu gitu ya. Wagyu itu daging sapi yang sangat empuk itu. Tapi kalau sudah terlalu banyak rasanya sudah hilang enaknya. Sudah enggak enak. Orang yang diberi terlalu banyak, orang itu akan hilang rasa syukurnya. Pertama dapat mobil baru, seneng. Kata anak saya bilang gini, dulu aku sebelum aku dibeliin mobil, aku selalu pikir-pikir, aku pengen mobil yang paling bagus, mobil yang paling bagus. Dia langsung sebut itu nama mobil-mobil yang istimewa itu saudara ya. Papanya bilang jangan itu, yang biasa aja. Wah enggak asik toh Pak, mintanya ini itu, yang ini begini, yang itu begitu. Sampai akhirnya dibelikan sebuah mobil gitu ya. Udah akhirnya deal sama papanya dibeliin sebuah mobil. Seneng, rasa kagumnya seneng. Lalu tadi malam dia bilang gini, tapi rasa kagum, rasa seneng itu kira-kira bertahan 2 bulan. Dia bilang gitu. Bariku ternyata biasa. Nek dino iki aku dikongkon milih mobil, malah aku milih mobil sing irit. Pokoknya mobil sing nek perlu ndak usah diisi bensin. Ya gitu kan saudara ya. Bahkan nek perlu ndak usah diisi bensin tuh jalan terus, maju terus. Nah saudara, kalau sebenarnya begini, membuat segala sesuatu yang terlalu terbiasa membuat kita itu tidak lagi merasakan apa yang sebenarnya jadi rasanya itu. Berapa banyak dalam hidup kita pergi ke gereja dan kita menjadi terlalu terbiasa. Jadi tidak ada rasanya lagi ke gereja. Dulu datang sama Yesus, sukacita, membara, kagum. Sekarang pergi ke gereja carinya harus yang gerejanya nyaman. Kebaktiannya jangan yang lama-lama. Kritik sana, kritik sini. Kalau duduk di gereja mikirannya gini, engko bariki aku mangan apa ya, bariki mangan apa ya. Gitu saudara ya, bariki aku jajan yang dia. Kalau ada orang yang gak disukain, ada ini orang yang kalau aduh aku gak mau ke gereja itu lagi. Kenapa? Karena di situ ada orang yang telah menyinggung dan menyakiti hatiku. Waduh gitu, alah karena di situ aku gak cocok sama orangnya, ada orang yang gak suka aku. Kita gak pergi ke gereja. Saudara, hati-hati dengan yang namanya mati rasa. Seorang yang mati itu rasanya juga hilang. Dan mati rasa ini sebetulnya adalah tipuan iblis. Mari kita akan buka dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Bolehkah saya minta Pak Lukas untuk main keyboard buat kita semua ya. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata begini.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Hari-hari ini cara terbaik untuk mengalahkan gereja itu bukan dengan melawannya secara frontal, tapi cukup dengan menipunya. Firman Tuhan berkata begini, iblis berjalan keliling mengaum-ngaum. Dia bukan langsung telan, dia nggak jalan dan langsung telan. Dia jalan ngaum-ngaum dulu. Nah kalau ketika saudara masuk dan saudara terlena di dalam aumannya, maka saudara kemudian baru ditelan. Dia nggak perlu saudara langsung dicabik-cabik. Berapa banyak dari antara kita datang ke gereja, tapi kita merasa begini, saisone lah kalau ke gereja. Kita enggak punya lagi rasa berjuang. Gak mau lagi kita tuh memperjuangkan untuk kita bisa nerima janji Tuhan. Wes pasrah, wes ngene ono apa ngene wes tak karep Tuhan meh bagaimana. Si kita ini seperti orang yang kalah sebelum perang. Itu adalah tipuan iblis. Saudara jangan tertipu. Saudara, iblis bahkan enggak perlu loh membuat kita itu mogok enggak ke gereja. Iblis enggak perlu membuat kita itu langsung, wah aku wis gak gereja-gerejaan. Bahkan enggak perlu begitu. Cara untuk membuat janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita sederhana aja. Ketika kita hilang rasa. Gak punya lagi rasa gairah akan Tuhan. Gak punya lagi rasa mengejar Tuhan, menginginkan Tuhan. Kita terlalu terbiasa, kita terlalu terlena. Rutinitas setiap hari. Hal yang paling berat kalau sebagai orang yang kerja, apalagi kalau kerjanya guru Bapak Ibu ya, itu rutin tiap hari. Sesuatu yang benar-benar rutin, kalau saudara masih di jalan, sales gitu ya, saudara masih bisa mengalami itu perubahan ini dan itu. Tapi sesuatu yang dilakukan tiap hari dan itu terus menerus dan itu bertahun-tahun dan itu diulang terus. Itu bisa membuat kita juga tiba-tiba mati rasa. Jadi kita datang tuh flat banget. Sembarang. Di jamaah Tuhan ya cocok gak? Di jamaah Tuhan ya wis. Gak gitu saudara. Nggak gitu, kita nggak penonton yang dimana di panggung itu harus menghibur saudara dan menarik perhatian saudara dan mendapatkan fokus saudara. Tidak, saudara yang berjuang, kita yang di panggung juga berjuang, tapi saudara berjuang sendiri, cari sendiri. Kalau saudara nggak cari sendiri ya saudara sendiri yang nggak dapat. Dan itu nggak akan dapat, saudara nggak akan dapatkan hadirat Tuhan tanpa saudara berjuang mengalahkan diri saudara sendiri. Nah bagaimana caranya untuk mengatasi untuk kita ini, kalau kita ini ada di dalam fase mati rasa, baca firman gak ngerti, pelayanan udah biasa banget, pergi gereja gak ada rasa. Sehingga dalam rumah tangga ketika kita ada masalah, ada segala sesuatu, kita berdoanya ya biasa banget. Karena kita pikir Tuhan tolong syukur gak tolong bubar. Ya wis aku sudah hopeless. Kalau kita ada dalam taraf itu, kita perlu yang namanya pertolongan. Mari kita buka dalam Yeskiel 37 ayat 14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berkata begini, saya akan baca dengan agak cepat ya Bapak Ibu ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan di lembah ini penuh tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang ini berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ini orang mati gak ada rasa Bapak Ibu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan lagi? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau yang mengetahui.
Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Garis bawahi kata nafas hidup. Dan aku akan memberikan urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging kepadamu, menutupi kamu dengan kulit, memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang amat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami lenyap. Kami sudah hilang. Nih loh kata-katanya orang kalau sudah tidak ada rasa, saudara. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sungguh aku membuka kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku membawa kamu keluar ke tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan saat aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ini bicara soal kegenapan janji. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesederhana itu. Saudara tidak bisa gerakkan tulangnya. Saudara tidak bisa tempelin tulangnya. Saudara tidak bisa kasih makan tulangnya. Sesederhana itu firman Tuhan bilang gini. Nafas hidup itu yang menghidupkan. Nafas hidup. Nafas yang keluar dari roh Allah itu. Hembusan nafas Allah itu menghidupkan kita. Pagi ini yang saya rindu. Yuk sama-sama kita minta Tuhan menjamah kita sekali lagi. Katakan gini, Tuhan hembusi aku lagi dengan roh-Mu sekali lagi Tuhan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Markus 1 ayat 41 bilang gini, pada orang yang kusta itu. Tuhan tidak bilang dari jauh, hei kamu jadi sembuh. Tapi Tuhan bilang gini, dia mengulurkan tangannya dan menjamah yang kusta. Kusta tidak boleh dipegang. Karena kalau dipegang sama orang biasa, maka orang biasa yang tahir akan menjadi tidak tahir. Tapi kenapa Tuhan mengulurkan tangannya? Karena dia bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Kalau hari ini kita hilang rasa, izinkan Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah kita. Katakan Tuhan, aku mau. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Biar single keyboard aja ya. Tuhan yang besertaku. Katakan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Penuh kuasa. Dengan iman berseru. Katakan harapkan sekarang. Harapkan sekarang. Tuhan bekerja
angkat tangan kita. Jamaah Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan jamaah Tuhan, jamaah Tuhan berarti bagiku. Ayo sama-sama buka hati buat Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Ayo jemaat saja katakan jamaah. Jamaah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Ayo sekali lagi katakan jamaah Tuhan, jamaah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, berhembuslah lagi di dalamku. Berhembuslah lagi di dalamku Tuhan. Berhembus lagi di dalamku Tuhan. Kami rindu, kami rindu, kami rindu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan, penuhi kami lagi Tuhan. Penuhi kami lagi Tuhan. Penuhi lagi Tuhan. Penuhi lagi Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kami rindu, kami rindu, kami rindu. Kami haus, kami haus, kami haus. Berembus lagi di dalamku Tuhan. Sheba, ralaba, 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 ralaba. Kere, ralaba, ralaba, ralaba. Kere, ralaba, ralaba. Kere, ralaba, ralaba, ralaba. Sheba, ralaba, ralaba. Penuhi lagi Tuhan gereja-Mu Tuhan. Berhembus lagi dalam gereja-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
kami perlu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan Tuhan. Yang butuh enggak orang lain loh Tuhan. Yang butuh itu aku Tuhan. Yang butuh itu aku Tuhan. Katakan Tuhan, aku yang paling membutuhkan Engkau Tuhan. Aku ini yang paling membutuhkan Engkau Tuhan. Sekali lagi kami perlukan keajaiban. Katakan aku butuhkan, aku perlukan sentuhan tangan. Aku tak dapat jalan, aku tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Angkat tangan kita. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, ini tangan yang perlu Kau gandeng. Kami tak dapat jalan sendiri. Tuhan, gandeng aku Tuhan. Kami perlu Kau Berapa banyak perlu Tuhan. Katakan Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus. Berhembuslah Tuhan atas hidupku, atas hidup kami ini Roh Kudus. Sekali lagi berhembuslah atas kami. Sheba baba baraba kaseraba. Sheba lama. Menyembuhkan, menghidupkan lagi. Reba kasyeke reba. Raba. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sheba karaba kasyeke reba karaba. Kasih waktu buat Tuhan. Kasih waktu buat Tuhan. Raba kasyeke reba. Biar Dia menghembusi hati kita sampai tempat yang paling dalam. Biar Dia menghembuskan nafas hidupnya. Sehingga setiap nafas kita ini adalah sebuah nafas kehidupan yang berasal dari Tuhan sendiri. Bahkan yang disebut kecupan kekasih, itu Tuhan beri buat kita. Rebaka, Tuhan penuhi lagi, hembusi lagi, peluk lagi, jamah lagi. Bawa kami dalam dekatan-Mu Tuhan. Rebaka sekereba. Hidupkan lagi Tuhan. Hidupkan lagi Tuhan. Shekendereba karaba. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shebaralaba. Sehingga kami ini punya kekuatan untuk menerima janji-janji-Mu. Kami tidak lagi menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Karena tidak punya kekuatan untuk masuk dalam peperangan. Tapi seperti yang Yehezkiel katakan. Waktu nafas hidupmu berhembus di dalam kami. Engkau merubah kami menjadi pasukanmu di akhir zaman. Menyelesaikan pekerjaanmu. Mengerjakan, menuntaskan amanat agung. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa sekarang ini untuk setiap hubungan di dalam rumah tangga. Aku berkata di dalam nama Yesus. Menjadi sembuh lagi.
menjadi sembuh lagi. Aku berkata di dalam nama Yesus, biar nafas hidup Tuhan itu menghembusi setiap anggota keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga mempunyai kesanggupan saling mengampuni lagi. Punya kesanggupan untuk berjuang lagi. Sampai Tuhan itu dimuliakan benar-benar dalam setiap keluarga. Aku berdoa untuk setiap ekonomi yang mati. Tuhan, hembusi kami dengan roh-Mu Tuhan. Supaya yang kami pegang itu menjadi sesuatu yang hidup. Kami tidak bawa-bawa roh kematian. Kami tidak bawa-bawa kegagalan. Tapi roh-Mu di dalam kami. Kuat di dalam kami Tuhan. Membuat kami ini juga mengerjakan segala sesuatu. Dan semua yang Tuhan kerjakan dalam tangan kami menjadi hidup lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Ekonomi menjadi hidup lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan saudara duduk. Saya undang Pak Lukas. Ya, haleluya. Berapa banyak saudara diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Ya saudara, hari ini kita belajar tentang mati rasa. Ya, kadang-kadang mati rasa itu tiba-tiba aja ada. Dan tiba-tiba kita nggak tahu dan tiba-tiba mati rasa. Seperti yang disampaikan tadi ya. Saudara kita Alek itu tiba-tiba dia mati rasa. Saya juga pernah ngalami tiba-tiba mati rasa saudara. Berapa banyak dalam pernikahan kita dan kita merasa tiba-tiba mati rasa. Gak ada lagi gairah, gak ada lagi sukacita. Dalam ekonomi, bisnis kita, berkat kita. Tiba-tiba rasanya tuh mati rasa saudara ya. Tiba-tiba rasanya kenapa Tuhan kering, kenapa kita gak merasa gak ada penyediaan Tuhan. Karena ternyata ada kusta di dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa bahwa kusta itu sebenarnya penyakit yang sangat mudah ya. Banyak orang itu takut kalau datang ke tempatnya orang kusta ya, tempat apa itu rehabnya kusta karena takut tertular. Padahal dokter medis mengatakan orang kusta itu begitu dia menerima obat, pertama kali dia menerima obat sebenarnya virus bakterinya sudah mati. Artinya apa saudara? Dia sudah nggak lagi menular, bahwa kustanya virusnya akan segera mati. Nah, ini hal yang sama dalam setiap kehidupan kita. Bahwa yang namanya mati rasa atau kusta di dalam setiap kehidupan kita akan segera mati. Waktu kita menerima hadirat Tuhan. Waktu kita menerima kebaikan Tuhan. Waktu kita menerima perkataan firman Tuhan yang dikatakan satu kata perkataan saja perkataan Tuhan. Yang akan membangkitkan setiap kita. Yang setuju katakan amin saudara. Saya berdoa begini ya. Supaya tahun 2022 kita nggak ada lagi yang mati rasa kepada Tuhan. Amin. Kita nggak ada lagi, saya mendengar mati rasa dalam keluarga. Nggak ada lagi mati rasa orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Nggak ada lagi mati rasa dalam bisnis. Nggak ada lagi mati rasa dengan masa depan. Nggak ada lagi mati rasa terlebih dengan hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita membangun hidup kita di awal tahun ini dengan sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, ada tambahan pengumuman. Mulai tahun ini, awal tahun ini ya, karena pandemi juga sudah mereda dan beberapa kasus juga Omikron dan segala macam itu juga ternyata tidak terlalu membahayakan karena kita semua sudah vaksin, pastikan kita sudah menerima vaksin semua. Karena itu kita nggak ada lagi yang namanya pendaftaran ibadah, ya. Tidak ada lagi pendaftaran ibadah, siapapun, anytime, kapanpun. Kalau saudara punya sahabat atau tamu atau siapapun nggak perlu mendaftar, langsung bisa datang ke dalam ibadah ini. Tapi ada satu hal bahwa di depan kalau saudara masuk dalam pintu masuk, ada namanya barcode, itu tulisannya peduli lindungi. Ya, jadi itu bukan program cari-cari program ngerepot-ngerepoti, tidak. Tapi itu memang program dari pemerintah yang diberikan kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk mengontrol seberapa prokesnya dari tempat-tempat umum. Ya, kalau hari ini saudara ke mall, hari ini saudara ke pertokoan dan segala macam sudah ada yang namanya peduli lindungi. Ya, nah nanti saudara bagaimana caranya? Saudara yang punya punya HP Android, iPhone segala macam, saudara bisa download
program namanya Peduli Lindungi. Nanti saudara bisa masukkan nama saudara, nomor KTP. Nah, kalau saudara sudah tervaksin, itu otomatis sudah terbaca, sudah ada infonya bahwa saudara sudah vaksin. Dan setiap kali masuk dalam gereja, nanti saudara bisa arahkan buka software Peduli Lindungi dan bisa, itu ada kameranya ya, open kamera, nanti itu barcode-nya bisa di-scan. Yang artinya bagaimana kita bisa mengontrol baik dari kita maupun dari pemerintahan. Ya, ini program yang bagus sekali. Ya, mari kita turut membantu mendukung untuk mengendalikan dari penyebaran virus, saudara ya. Tapi kalau saudara nggak punya handphone, saudara gaptek sama sekali, saudara istilahnya mungkin manula, nggak punya HP, nggak ngerti apapun tentang teknologi, bagaimana? Apakah bisa tetap masuk? Bisa. Ya, tetap saudara bisa masuk, tetap saudara bisa beribadah. Ya, karena nanti akan ada penerima tamu yang juga akan mencatat secara manual. Tapi alangkah baiknya kalau saudara yang punya HP bisa membantu dari pihak gereja, dari kita administrasi untuk saudara bisa scan barcode-nya. Gitu ya kira-kira Bapak Ibu Saudara ya. Mari sama-sama kita dengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan hari Minggu ini, tanggal 9 Januari 2022 pukul 10 pagi. Mari para wanita hadirilah ibadah PWKI Blora yang akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 4 sore bertempat di GKJ Blora. Mari para pemuda dan remaja hadirilah ibadah Level Up Persekutuan Pemuda se-Kabupaten Blora dengan tema Who Am I? Dengan pembicara Pastor Henry Setiawan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 4:30 sore bertempat di Graha Betani Blora. Kontak person Saudari Alda di 0878 4889 8444. Saudara Farel di 0813 2718 7305. Ibadah FOG hari Minggu digabung dengan ibadah Level Up ini. Kalender gereja tahun 2022 sudah tersedia. Bagi jemaat yang sudah ber-EVA bisa meminta kalender ke gembala EVA masing-masing. Bagi jemaat yang belum ber-EVA bisa minta ke Ibu Ros di pintu masuk. Satu keluarga, satu kalender. Jadwal doa dalam sepekan gereja Betani Blora. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi di lantai 6. Dimohon untuk seluruh jemaat untuk bisa scan Peduli Lindungi saat masuk ke area gereja. Dan bagi jemaat yang tidak punya aplikasi Peduli Lindungi bisa membawa kartu vaksin. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang sudah berkati dengan program yang ada di channel YouTube Graha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Graha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kuasamu sungguh tak terbatas, ajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dan mari kita bersama, kita boleh mengangkat tangan kita. Kita mau katakan kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Amin. Kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas,
Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam sebab bagimu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sekali lagi dengan iman kita percaya katakan. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Dan terlebih dalam seminggu ini Tuhan, Engkau telah memelihara kami dengan sempurna. Engkau telah menyertai, Engkau telah menyediakan semua yang kami butuhkan, perlukan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, biarlah segala pengagungan kami, segala pujian kami, kekaguman kami ini Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Sebab memang hanya Engkau yang layak menerima segala kagum kami, hormat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus berbicara dalam setiap hati dan batin kami. Buat Tuhan sebuah kebangunan rohani kembali Tuhan di awal tahun. Pada setiap umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami tidak lagi yang kami ini menjadi suam. Tidak ada lagi yang setiap kami ini menjadi mati rasa. Atau kami ini kusta di hadapan-Mu. Tapi kami tahu bahwa hidup kami akan diberkati Tuhan. Bahwa hidup kami akan dimuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membawa kami semakin naik, semakin naik. Karena Engkaulah Tuhan, gembala kami. Engkaulah pahlawan perang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membawa persembahan. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan persepuluhan. Kami memberikan persembahan dengan sukacita. Bukan karena kami mau hitung-hitungan kepada Tuhan. Tapi apa yang kami terima lebih dan tidak terhitung Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur dengan sukacita. Kami juga mengangkat kedua tangan kami Tuhan sebelum kami pulang. Tanda kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini masa depan kami. Pegang Tuhan, pegang Tuhan. Jangan Tuhan lepaskan, jangan Tuhan tinggalkan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan damai-Mu, kami pulang dengan sukacita-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah berkat-Mu, berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan daripada-Mu. Dan yang terlebih lagi adalah hadirat-Mu sendiri yang senantiasa ada dalam setiap kami. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa